perjudian dengan terdakwa Johan 36 tahun warga Jalan Pertempuran Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat kembali digelar secara video telekonferensi di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Pada persidangan kali ini Jaksa Penuntut Umum JPU, Nelson Victor menghadirkan saksi yang merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan RS Mahoni, Elmeida FNIM. KJ PKK. Dalam keterangannya yang disampaikan secara virtual di hadapan Majelis Hakim diketuai Hendra Sutardono, Elmeida mengatakan bahwa terdakwa memang sempat dirawat di RS Mahoni karena mengalami gangguan mental pada tanggal 1 Oktober tahun 2015. Memang yang bersangkutan pernah datang berobat. Waktu itu saya sarankan untuk rawat inap selama 5 hari, tapi setelah dirawat 1 malam dia langsung pulang, sebut Elmeida. Ketika ditanya JPU Nelson tentang proses perawatan terdakwa, saksi menjelaskan bahwa ketika itu dirinya memberikan beberapa jenis obat yang fungsinya membantu terdakwa mengontrol emosinya. Sewaktu dirawat dia diberi obat untuk meredakan kecemasan dan membantu mengontrol emosinya, umbu Elmeida. Elmeida juga mengakui di persidangan ada mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa terdakwa didiagnosa mengidap penyakit gangguan mental. Iya benar, saya ada mengeluarkan surat itu, ucap saksi Elmeida. Di luar persidangan, tim penasehat hukum terdakwa, Suwandi SH didampingi Jonen Neibaho SH, Andus Halinga SH dan Rudolf Neibaho SH mengatakan bahwa sebenarnya terdakwa telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Dokter tersebut pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut pernah berobat dengan penyakit gangguan mental. Makanya tadi di sidang kita menjelaskan surat yang dikeluarkan dokter tersebut, ucapnya. Lanjut dikatakan Suwandi, bahwa penyidik Polda Sumut juga pernah membawa terdakwa ke RS Bayangkara. Lalu RS Bayangkara mengeluarkan visum yang menyatakan bahwa terdakwa ini ada memang mengalami gangguan mental. Dan dalam kesimpulan visum yang diterbitkan RS Bayangkara itu menyatakan terdakwa tersebut harus berobat teratur ke rumah sakit jiwa, terangnya. Ditambahkan Jonen Neibaho SH, dengan adanya dugaan memiliki penyakit gangguan mental, tim penasehat hukum juga telah beberapa kali melayangkan surat penangguhan, baik ke Polda, Kejaksaan maupun ke pengadilan, namun tidak pernah dikabulkan. Menurutnya, karena terdakwa memiliki penyakit gangguan mental, maka berdasarkan pasal 44 KUH pidana, terdakwa tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, dia tidak boleh ditahan. Apalagi sudah ada bukti-bukti visum yang dikeluarkan RS Bayangkara. Tetapi surat visum tersebut tidak dimasukkan penyidik di berkas. Namun kami akan masukkan berkas tersebut ke pembuktian kami di persidangan sebagai alat bukti, ujarnya. Selain itu, sambungnya, pada tanggal 2 Juli tahun 2021, kasus tersebut sudah di P19 Jaksa. Dalam petunjuknya Jaksa minta penyidik kepolisian untuk mengklarifikasi pemeriksaan terhadap 2 surat keterangan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa. Kemudian, apabila berdasarkan hasil penyidikan itu benar mengalami gangguan jiwa, agar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit pemerintah. Dan apabila hasil pemeriksaan itu benar, maka harus mempedomani pasal 44 ayat 1 KUH pidana. Namun, pada saat P19 dari Kejaksaan, penyidik belum membawa klien kita ke RS pemerintah untuk diperiksa kejiwaannya. Nah anehnya saat klien kita berkasnya telah di P21 baru penyidik membawa klien kita ke RS Bayangkara untuk memeriksa kejiwaannya, kan ini sangat aneh, pungkasnya. Memeriksa pasien si terdakwa ini, tetapi dia menerangkan hanya pernah berobat sekali, dan menerangkan dia itu nggak tahu menyimpulkan dia ada gangguan jiwa atau karena narkoba atau alkohol. Tetapi dokter tersebut pernah mengeluarkan surat pada tanggal 4 Juni menerangkan bahwa saksi itu pernah pasien di situ berobat dengan ada gangguan mental, paranoid. Iya, paranoid. Makanya tadi kita menjelaskan surat yang telah dikeluarkan dokter itu, dokternya bilang tadi, ya memang benar itu dokter tersebut yang mengeluarkan. Nah gitu. Itu surat itu maksudnya Bang menyatakan. Kalau surat dari dokter yang tadi sebagai saksi, jadi hanya menerangkan ada gangguan mental, hanya menerangkan itu aja. Nah, agak menerang, ya.
Ya, namun kita juga kemarin penyidik Polda membawa si terdakwa ini ke Polda. Itu mengeluarkan ada rumah sakit Bangkara. Itu ada mengeluarkan visum. Visumnya mengatakan bahwa di situ dia memang ada mengalami gangguan mental dan disimpulkan harus berobat teratur ke rumah sakit jiwa. Gitu. Jadi makanya kita beberapa kali melakukan penangguhan semasa di Polda, semasa di JPU dan sampai ke pengadilan hari ini kita juga mengajukan penangguhan, tapi sampai saat ini tidak pernah dikabulkan. Iya. Jadi bang, apa harapan bang dengan adanya beberapa bukti surat ini? Apa harapan ke persidangan kali ini? Ya, kalau kita karena KUHP mengatur sesuai dengan pasal 44 itu, orang yang mengalami gangguan mental itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Artinya perbuatan pidananya nggak bisa. Artinya dia tidak boleh ditahan, apalagi sampai udah ada bukti visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bangkara. Nah, tetapi visum tersebut tidak dimasukkan penyidik di berkas. Tapi kita sudah pernah minta salinan visum tersebut, nanti akan kami lampirkan di bukti surat. Iya. Bang, bisa saja visum dari